Minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikum, telah diharamkan oleh Allah kepada kamu. Haram, tidak boleh dimakan al-maitatu, mayat. Boleh. Mayat, bangkai binatang yang biasa disembelih. Kalau binatang yang tak disembelih, tidak apa-apa. Ikan itu tidak disembelih itu. Biar mati, boleh diambil, makan. Kecuali kalau kambing atau kijang, tidak boleh. Kalau sudah mati, tidak boleh dimakan. Kalau ikan, semacam ikan, semua ikan yang di laut sana itu. Wadamun, darah yang terpancar. Kalau darah itu disembelih, terpancar, kalau berapa jam itu membeku itu. Nah, seperti daging dia membeku. Nah, itu tidak boleh dimakan itu. Darah yang terpancar. Kecuali darah-darah yang tidak terpancar, yang masih ada di daging-daging itu, ya itu tidak ada, bukan lagi yang terpancar keluar itu. Memang menjadi air di dalam. Walahmul khinzir, daging babi. Maksudnya semuanya. Ya, babi itulah haram itu. Wa ma uhilla li ghairillahi, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Nah, apa yang disembelih bukan karena Allah. Biasa orang menyembelih untuk menyembelih untuk selamatan. Nah, selamatan kapal baru, beli kapal, selamatan baru beli oto. Nah, ini kemudian dipotong untuk itu bukan karena Allah. Artinya tidak sesuai dengan hukum Allah. Yang disebut makanan sembelih untuk lillahi ta'ala, yang sesuai dengan aturan Allah. Apa disembelih untuk aturan Allah, itu akikah, itu aturan Allah. Aturan Allah. Nah, korban Zulhijjah, itu aturan Allah sudah itu. Kalau sembelih sapi untuk selamatan rumah baru, tidak ada itu. Tidak ada sahabat bikin rumah kemudian selamatan, tidak ada. Selamatan naik rumah baru, selamatan beli kapal baru, selamatan beli oto baru. Nah, ini benar. Selamatan naik haji. Nah, selamatan naik haji ya, berdoa kepada Allah. Jangan berdosa, jangan bikin dosa. Nah, ada orang dulu di Mekah, dia kena gila, dia tendang sedikit. Dia waktu tawaf itu datang gilanya, tendang. Nah, itu ceritanya. Kemudian setelah dianui orang, rupanya temannya waktu di Makassar, kalau dia menghitung kelapanya, orang hitung kelapa kan, kelapa biji itu beli. Di samping dia menghitung tangannya, kakinya juga. Anunya kelapanya orang kelapa. Bermain juga kakinya. Artinya kalau tangannya sudah 10, itu kakinya kena 5. Kena 5 biji. Nah, jadi di samping dia menghitung tangannya, kakinya pun nendang kelapanya orang. Nah, bukan main. Jadi sampai di Mekah, kena dosanya kan, dia nendang sana.
tahu inilah akibat dosanya nendang kelapanya orang itu dia pedagang. Nah, jadi hasil dagangannya itu dipakainya naik haji. Nah, kena balanya. Nah, itu. Aduh. Nah, itulah semua karena dosa kan. Nah, ada juga orang naik ke Mekah, sampai di Mekah itu mulutnya itu bengkak, sampai lidahnya itu pedas itu. Oh, gara-gara waktu dia di kampung habis dia anunya kejahatannya orang sianu begini. Nanti deh haji di sana dibalas. Nah, bengkak mulutnya. Nah itu apa namanya pemanggara, oh kamu ini begini. Ya dia menyadari juga memang atau mulutnya itu memang kalau istilah Kutai di sini itu memang bontok mulut. Nah, kena artinya kisasnya, nah itu bengkak mulutnya. Yang tentang itu saya cerita itu saya dengar dari dulu. Orang Bugis cerita, orang Jumpa dah, orang Makassar. Hitung tangannya, kelapanya orang, kakinya juga nendang berapa biji. Nah, wal munukhanikatun munkhanikatu yang tercekik, cekik apa namanya, lehernya, nah, atau masuk kepalanya masuk ke lubang, dia tidak bisa keluar sehingga dia mati karena apa namanya, tersangkut kepalanya. Nah, itu masuk kepada tercekik dia. Mutarad mau kuda tuh yang mati karena dipukul. Nah, enggak boleh dipukul itu. Mati karena dipukul. Ayam kah, sapi kah, apakah? Pokoknya kalau dipukul karena sakit, pukulannya itu menyebabkan dia mati, enggak boleh dimakan itu. Mutarad yang jatuh. Apa jatuh dari apa namanya, dari gunung atau jatuh dari oto, sudah naik di oto, meloncat dia, jatuh dia, mati sapinya, nggak boleh. Mutarad dia tuh, an-natihah yang ditanduk. Nah, biasa ini sapi atau kerbau yang berkelahi. Biasa itu bertumbuh dia itu, sehingga karena dia bertumbuh itu bisa membunuh temannya. Nah, itu masih ditanduk, nanduk temannya, pakai tanduknya itu nusuk temannya. Itu namanya nanti. Wama akalas sabun, dan apa yang diterkam oleh binatang ternak, binatang buas. Akala di sini asal artinya makan. Di sini disebut menerkam karena di binatang buasnya. Jadi Indonesianya menerkam binatang, maksudnya dia makan. Diterkam, digigit, ya dimakan. Nah, itu akala. Itu perkembangan bahasa. Akala di mana makan setelah diterkam. Setelah diterkam, ditangkap. Nah, baru dimakan, dikunyah. Itu namanya akal. Asabu binatang ternak, binatang buas seperti serigala, macan dan lain-lain, harimau. Illa ma zakaitum, kecuali apa yang kamu sembelih, sempat kamu sembelih. Kamu artinya masih hidup. Nah,
Dia jatuh, waktu dia jatuh masih hidup dia. Nah, selama dia masih ada rohnya, boleh disembelih. Nah, boleh disembelih. Sembelih, boleh dimakan. Wa ma subi halan subi. Dan tidak boleh kamu makan binatang-binatang yang disembelih untuk nusubi. Nusubi berhala. Itu nusubi berhala. Kalau nasbi nasab itu artinya yang baris di atas. Kalau ilmu nahu itu baris di atas itu namanya nasbin. Nasbi. Nah, kalau nusubi itu artinya berhala. Kalau nasbin itu artinya baris di atas, lawan dari baris di bawah. Kalau baris di atas namanya nasbun. Kalau baris di bawah namanya kasron. Kasar. Kasar. Baris di bawah. Itu nusubu itu berhala. Wantas taqsimu dan kamu mengundi. Asal kata ini tastaki kamu kasimu, kamu bagi-bagi. Bila Islam dengan anak panah. Itu anak panah di zaman Arab Jahiliyah. Itu ada anak panahnya 3. Nah, anak panah diundi dengan anak panah maksudnya. Nah, di sini ada tulisannya. Anak panah yang nomor 1 tulisannya if'al. If'al artinya perbuatlah. Kalau nanti anak panahnya itu keluar if'al, perbuatlah artinya boleh kau jalan. Kalau yang keluar itu la taf'al, jangan perbuat. Nah, itu tidak boleh dia berangkat atau tidak boleh dia membuat acara. Itu diundi namanya, pakai anak panah. Itu anak panah itu digoyang-goyang begini keluar. Nah, keluarlah yang mengatakan if'al, ya kerjakanlah. Dia kerjakan. Kalau mau berangkat pergi, berangkatlah dia. Kalau yang keluar anak panah itu keluar katanya la taf'al, jangan dibuat, enggak jadi. Nah, ini namanya mengundi dengan anak panah. Kalau anak panahnya itu gaflon, enggak ada tulisannya. Nah, polos dia, enggak ada tulisannya. Kalau itu yang keluar, nah diulangi lagi. Nah, inilah namanya bahwa kamu mengundi untuk berangkat kemana atau palakia mana berjadi berangkat atau tidak, itu pakai undian itu dengan anak panah. Ini haram hukumnya semua. Zalikum fiskun, ini semua adalah perbuatan fiskun, keluar. Fiskun artinya keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma pada hari ini yaisa telah putus asa. Putus asa orang-orang yang kafir dari mengganggu agama kamu. Wala takhshawun, oleh karena itu hai Muhammad, jangan kamu takut kepada orang yang kafir, tapi wakhshawni, takutlah kamu kepada Allah. Al-yawma pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu, dan aku telah cukupkan. Asal kata atmamtu tamat sudah. Islam ini sudah tamat. Tidak perlu ditambah lagi, tidak perlu tidak perlu lagi dikurangi. Sudah tamat, sudah selesai. Sempurna sudah. Tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi dikurangi. Jadi oleh sebab itu, kita tidak boleh namanya menambah-nambah agama. Inilah ayat dasarnya bid'ah itu menambah-nambah itu. Tidak boleh mengarang-arang agama. Agama ini sudah lengkap.
apa adanya. Sudah diterangkan dalam Quran begini-begini, tidak boleh ditambah-tambah lagi hukumnya. Hadis begini, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tinggal agama itu dipahami, dimengerti bagaimana ayatnya, pengertiannya, baru diamalkan perintahnya, jauhi larangannya. Tidak perlu ditambah-tambah. Nah, kalau menambah-nambah itulah namanya bid'ah. Nah itu maksudnya, itu bid'ah. Nah, inilah ayatnya. Hadisnya berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis, fahuwa raddun, itu amalanmu itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu agama ini tidak boleh ditambah-tambah lagi aturannya. Tidak boleh dikurangi, apa adanya ya itulah. Kalau menambah atau mengurangi itulah namanya merubah agama. Imam Syafi'i berkata, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap ini baik, tapi tidak ada dasarnya dari Quran atau hadis, faqad syara'a, berarti orang itu membuat syariat, membuat agama. Nah, orang-orang yang membuat agama itulah namanya berbuat bid'ah. Ini pendapat Syafi'i. Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap istihsan, ini kan bagus, ini kan baik, ya pendapatmu. Yang bagus yang diterima, bagus menurut Al-Quran, bagus menurut hadis, bukan bagus menurut pikiran. Wa tamamtu atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan, cukup sempurna nikmatku. Nikmat Allah yang paling besar ialah Al-Quran. Nah, nikmat sudah sempurna, sudah tamat. Atmamtu asal kata dari tamat, sudah tamat, sudah selesai, tidak ada tambahan lagi, sudah tamat. Ibarat orang sekolah sudah tamat SD. Begitu. Berarti itulah kumul Islam Madinah. Aku meridhai Islamlah itu agamamu. Orang siapa terpaksa di dalam kelaparan, gaira mutajanibin, tidak karena bersengaja untuk berbuat dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Di dalam perjalanan, ya, kamu lapar betul, ya, di sana ada bangkai kijang, masih tapi sudah mati, bangkai sudah. Nah, boleh saja diambil seberapa untuk dibakar-bakar dimakan, biar tidak disembelih. Itu karena idturra, darurat. Nah, nggak apa-apa. Tapi bukan karena sengaja. Bunuh-bunuh dulu ini dan ini, nggak boleh itu sengaja. Mutajani bin lisin, untuk berbuat dosa. Di ayat lain dikatakan, faman itturra ghaira baghin fala isma alaih. Barang siapa darurat, karena terpaksa, fala isma alaih, tidak dosa. Tapi terpaksa, jangan disengaja. Dalam perjalanan, terus ada umpama kaki kijang satu itu dibawa burung jatuh di depan kita, ini baru-baru saja ini. Nah, apa namanya, kijangnya jatuhkan, boleh kita bakar, makan, walaupun tidak disembelih, tapi dalam keadaan darurat. Terpaksa, saat perjalanan masih jauh, tidak ada makanan. Seumpama juga lewat, perjalanan masih jauh, ada kelapanya orang kan, mau minta, dia punya kebun itu, tidak ada, jauh banyak sudah tengah hari, boleh saja ambil kelapanya,
boleh ambil kelapanya tanpa diminta. Ini terpaksa kan darurat. Nah, supaya dipakai berjalan, sudah makan kelapa, minum, baru berjalan. Ya kalau sempat ketemu nanti di kampung yang punya, tadi itu nah, haus betul ini bang. Nah ini kelapamu tadi itu dipanjang ya. Kami berapa orang ya. Kelapa mudanya itu berapa biji ya. Kami makan di sana dengan minum air. Wah, tidak apa-apa begitu. Kan kita tidak boleh makan barang yang tidak diminta. Nah, tapi kalau terpaksa begitu, kita mau minta, ada orangnya. Ada di kampung sana. Kita sudah haus ini. Ya, boleh saja. Ini namanya fiturra gaira bagin fala ismalai. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.